Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi tentang perencanaan dan pengendalian manajerial atau manajemen. Perkenalkan, nama saya Panca Wahyuningsih, NIM 181010211141, dan rekan saya Ani Mafudoh, NIM 181010211144. Yang pertama, saya akan membahas pengertian perencanaan. Dalam manajemen, perencanaan merupakan proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi atau perusahaan. Perencanaan adalah fungsi terpenting dari semua fungsi yang ada dalam manajemen, karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan. Ada dua jenis perencanaan dalam manajemen, yaitu A. Perencanaan informal adalah rencana yang tidak tertulis dan merupakan tujuan bersama dari semua anggota organisasi atau perusahaan. B. Perencanaan formal adalah rencana yang tertulis dan harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan. Fungsi-fungsi dalam perencanaan manajerial yaitu: 1. Fungsi pengorganisasian adalah proses pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan fisik dan manusia dalam organisasi. 2. Fungsi pengarahan adalah fungsi yang berkaitan erat dengan perencanaan, karena pengarahan dan perencanaan menentukan kombinasi kekuatan-kekuatan, sumber daya, dan hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan. 3. Fungsi pengawasan adalah proses peninjauan kerja yang terjadi dalam kegiatan agar dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, pengertian pengendalian. Pengendalian manajemen adalah semua usaha perusahaan yang mencakup metode, prosedur, dan strategi perusahaan yang mengacu pada efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan, agar dipatuhinya kebijakan manajemen serta tercapainya tujuan perusahaan atau organisasi. Ada beberapa jenis pengendalian manajerial atau manajemen, yaitu: 1. Pengendalian pencegahan, 2. Pengendalian deteksi, 3. Pengendalian koreksi, 4. Pengendalian pengarahan, 5. Pengendalian kompensatif. Fungsi-fungsi pengendalian manajerial: 1. Sebagai alat ukur dalam perbaikan terhadap pelaksanaan tujuan dan rencana perusahaan atau organisasi yang ingin dicapai. 2. Untuk mengembangkan dan merevisi norma-norma standar yang memuaskan sebagai ukuran pelaksanaan dan menyediakan pedoman serta bantuan para anggota manajemen. Selanjutnya yaitu manfaat perencanaan dan pengendalian manajerial atau manajemen. Yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Membantu dalam kristalisasi penyesuaian dalam masalah-masalah utama. Memungkinkan manajer memahami keseluruhan mengenai kegiatan operasi. Pemilihan berbagai alternatif terbaik, standar pelaksanaan dan pengawasan, penyusunan skala prioritas baik sasaran maupun kegiatan, menghemat manfaat sumber daya, alat mempermudah dalam berkoordinasi dengan pihak terkait, membantu tujuan agar tercapai dengan baik. Selanjutnya, meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti, dan yang terakhir menghemat waktu, usaha, dan biaya. Kemudian, hambatan dalam sistem perencanaan dan pengendalian manajerial atau manajemen serta cara mengatasinya. Adapun hambatan dalam sistem perencanaan dan pengendalian manajerial atau manajemen yaitu: 1. Pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan dan pengendalian terlalu banyak pada kontribusi nyata. Yang kedua, perencanaan cenderung menunda-nunda. Yang ketiga, perencanaan dan pengendalian terkadang terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Adapun cara mengatasi hambatan dalam perencanaan dan pengendalian manajerial atau manajemen yaitu: yang pertama, memahami maksud, tujuan, dan rencana adalah salah satu cara untuk memperlancar penetapan tujuan dan proses pengendalian. Yang kedua, perlu ditingkatkannya komunikasi dan partisipasi antara manajer dan karyawan. Yang ketiga, sistem pengarahan yang harus efektif. Kemudian, perencanaan dan pengendalian manajerial dalam pemodelan bisnis. Survei terbaru menemukan bahwa akuntan manajemen menghabiskan lebih banyak waktu dalam masalah perencanaan strategis dibandingkan dengan masa sebelumnya. Penentuan modal usaha merupakan gambaran besar
dan terdiri dari formulasi, pelaksanaan, dan evaluasi rencana bisnis jangka panjang suatu perusahaan. Hal ini mencakup 4 dimensi utama, yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang relevan terhadap kemajuan perusahaan di masa depan. Yang kedua, merumuskan teknik yang memadai untuk meramalkan perkembangan masa depan dan menganalisis kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan diri atau memanfaatkan perkembangan tersebut. Yang ketiga, mengembangkan sumber-sumber data untuk mendukung pilihan-pilihan strategis. Dan yang terakhir, menetralisasikan pilihan-pilihan tertentu menjadi serangkaian tindakan yang spesifikasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.